Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan pelajari PAI khas bab 3 dan 4. Yang pertama adalah akan kita pelajari doa kunut. Doa kunut, anak-anak sudah hafal doa kunut? Kita pelajari untuk pengertiannya. Yang pertama, kunut artinya tunduk. Pada umumnya dibaca ketika i'tidal pada rakaat kedua waktu sholat subuh. Hukumnya menurut beberapa pendapat adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang dituntut untuk dilakukan dalam sholat. Bila lupa tidak mengerjakan, dianjurkan mengganti kekurangan tersebut dengan melakukan sujud sahwi. Pada buku modul atau di slide sudah ditampilkan bacaan doa kunut. Sebagaimana dalam tayangan slide yang ada, kita baca bersama-sama doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anak-anakku sekalian, bacaan doa kunut yang barusan kita baca tadi adalah doa kunut ketika kita sholat sendiri. Sedangkan ketika kita sholat berjamaah, maka doa kunut yang dipakai berakhiran na. Misalnya Allahumma hdina. Kalau yang tadi Allahumma hdini. Ini menunjukkan saya, sedangkan berakhiran na arti kami. Sekarang kita akan artikan doa kunut yang bahasa Arab tadi. Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan. Karena sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum atau menentukan atas Engkau. Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan, dan tidaklah akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha berkahlah Engkau dan maha luhurlah Engkau. Segala puji bagimu atas yang telah Engkau pastikan. Aku mohon ampun dan kembali taubat kepada Engkau. Semoga Allah beri rahmat, berkah dan salam kepada Nabi Muhammad beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan PAI khas bab 4 tentang sholat jenazah, pengertian dan tata caranya. Kita mulai dari pengertian. Pengertian sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Pelaksanaannya berbeda dengan sholat biasanya. Sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Dasar keutamaannya berdasarkan hadis Nabi SAW.
Shollu ala mautakum, rawahu Ibnu Majah. Sholatkanlah olehmu orang-orang yang meninggal di antara kamu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengiring jenazah dan turut mensolatkannya, maka ia memperoleh pahala sebesar 1 qirot. 1 qirot sama dengan sebesar gunung. Dan barang siapa mengiringi sampai selesai penyelenggaraannya, ia memperoleh pahala 2 qirot. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kewajiban yang ditujukan kepada orang banyak, tetapi apabila sebagian dari mereka telah mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Dan jika tidak ada seorang pun yang mengerjakan kewajiban itu, maka mereka berdosa semua. Selanjutnya, syarat melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama adalah menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis, serta menghadap kiblat. Ini sama dengan sholat biasa. Selanjutnya, jenazah telah dimandikan dan dikafankan. Letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolatkan. Bagi mayit laki-laki, posisi imam berada lurus dengan kepala si mayit. Sedangkan mayit perempuan, posisi imam berada lurus dengan perut si mayit. Rukun sholat jenazah yang pertama adalah niat. Niatnya berbeda ketika jenazahnya laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dibaca usolli ala hadza mayyiti arba'at takbiratin fardhol kifayati lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, maka kita baca niatnya usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhol kifayati lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah takbir sebanyak 4 kali. Setelah takbir pertama, membaca surah Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, membaca sholawat. Sholawat sebagaimana yang ditulis di slide. Usolli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Selanjutnya setelah takbir ketiga, maka kita membaca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk jenazah laki-laki. Apabila jenazah perempuan, maka kita membaca Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Artinya, ya Allah, ampunilah dia dari beberapa hal yang tidak disukai dan maafkanlah dia. Kemudian setelah takbir yang keempat, maka kita membaca doa lagi. Dengan doa untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Apabila jenazah perempuan, maka kita baca doa Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang artinya, ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Yang terakhir adalah membaca salam ke kanan dan kiri dengan bacaan yang sudah kita hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika sholat jenazah. Yang pertama adalah mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir, kemudian merendahkan suara atau suara pelan, kemudian membaca ta'awudz, ya. Kemudian disunahkan banyak pengikutnya dan memperbanyak sholat. Kemudian kita kenal juga sholat ghaib. Apa itu sholat ghaib? Sholat ghaib adalah sholat atas jenazah yang tidak bersama-sama dengan orang yang mensolatkan, meskipun jenazah itu sudah dikuburkan. Demikian juga sholat di atas kubur, sebagaimana hadis berikut.
Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah meninggal hari ini seorang laki-laki yang soleh di negeri Habsyi. Maka berkumpullah dan sholatlah kamu untuk dia. Lalu kami membuat shaf di belakang beliau, lalu sholat untuk mayat itu sedangkan kami bersop-sop. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW telah sholat di atas sebuah kubur setelah sebulan lamanya dari kematian orang itu. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Demikian pembahasan materi PAIH bab 3 dan 4. Semoga anak-anak dimudahkan dalam belajar dan ditugaskan kepada anak-anak untuk menghafal doa kunut dan doa dari takbir yang ketiga dan keempat pada sholat jenazah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.